dan dapatkan tips, tutorial, informasi, dan bahan diskusi seputar dunia ojek online. Pada tahun 2019, Gojek meluncurkan sebuah fitur berupa fitur emblem. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang belum memahami masalah emblem, nanti bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar juga. Jadi emblem di sini selain menjadi alat ukur kinerja mitranya, juga sebagai penghargaan kepada mitranya, di mana mitra tersebut bisa mencapai target-target yang telah ditentukan dari Gojek. Jadi selama ini untuk mitos rollingan yang terjadi pada driver, sebenarnya itu yang terjadi rollingan berdasarkan sistem dari masing-masing jenis layanan order. Saya berikan contoh ilustrasi dengan gambar persegi panjang. Jadi dalam segi 4 persegi panjang tersebut saya bagi dua, ada layanan GoRed dan layanan GoFood. Jadi untuk layanan GoRed ada 1000 order dan layanan GoFood 1000 order. Jadi di sini Gojek bermaksud baik biar mitranya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan orderan. Kalau gambar persegi panjang tersebut kita gulung dari atas, maka yang akan terjadi adalah yang besar akan menjadi kecil dan yang kecil akan menjadi besar. Itulah yang disebut sistem rolling pada aplikasi driver Gojek. Ilustrasi dengan dua gambar persegi panjang adalah ilustrasi dari dua driver. Dengan seiring jalannya waktu, pencapaian dari dua driver tersebut bisa berbeda. Jadi ada satu driver yang cenderung bermain di orderan GoRed dan satu driver cenderung bermain di orderan GoFood. Dan apabila kita terlalu sering melewati atau meng-cancel orderan yang kuotanya bukan mayoritas, maka di situ nanti akan terjadi kegaguan di saat yang mayoritas menjadi minoritas. Sebaliknya juga begitu, akan terjadi kegaguan di saat yang minoritas menjadi mayoritas. Sekarang saya berikan contoh pencapaian emblem dari driver angkatan 2017. Jadi di situ bisa kita lihat emblem untuk layanan GoRed sudah tercapai semua, atau bisa dibilang jatah atau kuota GoRednya sudah habis. Dan yang ini adalah contoh progres atau target yang belum dicapai dari driver angkatan 2017. Jadi masih ada sisa kuota hanya di layanan GoFood. Jadi kemungkinan untuk orderan GoRed nantinya akan susah masuk karena kuota pada layanan GoRed sudah habis. Berikut contoh pencapaian emblem pada driver angkatan 2018. Jadi kita bisa lihat hasil pencapaian pada layanan GoRed dan GoFood masih sedikit, masih banyak target yang belum dia capai. Kalau gambar yang ini adalah contoh progres atau sisa kuota dari driver angkatan 2018. Jadi di situ untuk layanan GoRed dan GoFoodnya masih banyak.
Jadi peluang orderan yang masuk antara GoRed dan GoFood masih seimbang. Disinilah cikal bakal awal terjadinya rollingan. Jadi server merolling pada jenis layanan order pada masing-masing driver. Kalau sebelumnya si driver sudah habis kuota di layanan GoRed, bisa dipastikan untuk layanan GoRednya nanti akan susah masuk. Jadi di situ bisa Anda lihat untuk driver angkatan 2017, kalau dia masih bertahan untuk menunggu layanan GoRed, nantinya akunnya akan mengalami kekaguan. Untuk driver angkatan 2018, proses rollingannya kalau kita lihat dari gambar target yang belum dia capai, maka untuk layanan GoRed dan GoFoodnya masih seimbang. Tergantung pada si driver, apakah dia mau ambil GoRed atau GoFood. Tapi idealnya untuk porsi GoRed dan GoFood harusnya seimbang, biar akunnya akan stabil untuk jangka panjangnya. Ada pertanyaan bagus dari salah satu rekan kita yang ada di video saya sebelumnya yang membahas masalah algoritma orderan Gojek. Jadi beliau bertanya, "Bang, bagaimana kalau emblem kita sudah tercapai semua? Apakah kita tidak bisa mendapatkan lagi orderan yang targetnya sudah habis atau targetnya sudah tercapai?" Jadi teman-teman jangan khawatir, untuk masalah kuota emblem nantinya akan kembali seperti semula. Saya ambil kesimpulan untuk driver angkatan 2017, dia akan kembali mengalami rollingan pada layanan GoRed setelah emblem GoFoodnya habis atau jatah GoFoodnya sudah tercapai semua. Kalaupun masih ada jenis orderan yang lain yang bisa masuk, kemungkinan pada saat itu tidak ada driver yang lain selain driver tersebut, atau di lokasi tersebut banyak orderan selain GoFood. Contoh misal customer melakukan orderan di layanan GoRed, GoSend ataupun GoShop. Kalau untuk driver angkatan 2018, di sini server akan melakukan rollingan untuk jenis layanan GoRed dan GoFood. Kembali lagi sama si driver, apakah dia cenderung mengambil di layanan GoRed ataukah dia cenderung mengambil di layanan GoFood. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan sistem rolling pada aplikasi Gojek Driver bukan antara driver satu dengan driver yang lain, melainkan berdasarkan dari jenis layanan yang satu dengan jenis layanan yang lain, dan itu pun tergantung pencapaian emblem dari masing-masing si driver. Buat rekan-rekan yang belum memahami masalah sistem rollingan pada aplikasi driver Gojek, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan sekalian. Apabila ada masukan atau pendapat, silakan juga Anda menuliskannya di kolom komentar. Kalau video ini memang bermanfaat, silakan Anda bagikan ke teman-teman yang lain. Video kali ini saya beri judul Sistem Gojek Driver Terbaru 2020, Sistem Rolling di Gojek. Cukup sekian dari Driver Online Channel, saya akhiri.